Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Jadi di kesempatan video saya kali ini, saya sharing lagi. Dan mudah-mudahan sharing saya ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu untuk rekan-rekan semua ya. Bukan saya untuk menggurui ataupun saya lebih mengetahui. Cuma dalam setiap sharing saya ini, saya ingatkan apabila sharing saya ini tidak baik, silakan tinggalkan. Apabila memang perlu dicontoh, kenapa tidak begitu ya. Jadi untuk sharing saya ini pada hari ini, pada video saya kali ini mengenai penanganan gulma di perkebunan sawit, supaya dari profil perkebunan kita ini rapi, lebih semangat lagi kita ke kebun, dan tentunya enak dipandang ya. Itu yang kunci utama supaya kita betah di kebun juga. Kalau untuk performa sawitnya ya seperti ini ya, tidak jauh berbeda sama di perkebunan rekan-rekan. Ada buahnya, ada pohonnya juga. Jadi untuk performanya ya seperti ini. Yang namanya pohon sawit ya sama, ada buahnya. Fisik sawitnya seperti ini ya, tidak bagus-bagus amat. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasannya mengenai penanganan gulma ya di perkebunan kelapa sawit. Jadi saya jujur, saya akui untuk penggunaan herbisida saya tetap menggunakan ya. Dalam 1 tahun saya gunakan herbisida ini untuk memperindah, mempercantik perkebunan saya. Tetap saya menggunakan herbisida cara cepat. Cuman ada beberapa cara supaya tidak terlalu berlebihan ya. Jadi dalam piringannya ini saya tidak aplikasikan herbisida. Jadi khusus untuk piringannya ini kita tetap menggunakan alat manual untuk pembersihannya cangkul ya. Nah ini. Dan penggunaan herbisida ini sama seperti pemupukan 2-3 kali dalam 1 tahunnya, supaya terjaga untuk gulmanya. Kemudian kalaupun jadi perkebunan sawit ini selain gulma lunak seperti rumput, ada juga gulma kayu ya. Dan kayu ini biasanya dalam 1 tahunnya kita lakukan pembersihan gulma kayu dengan alat dengan namanya dongkel ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk perkebunannya terlihat rapi, bersih, indah, dan membuat kita semangat ke kebun tentunya ya, seperti ini. Sawitnya seperti ini untuk performanya biasa saja ya. Namanya sawit juga ada fasenya, ada fase di mana banyak buahnya, ada fase kurangnya buah. Pasti kita jumpai di perkebunan. Yang penting untuk performa sawitnya masih selalu aktif. Untuk performa buahnya selalu ada ya. Ada banyaknya, ada sedikitnya. Dan tambahan lagi, ini saya beri koral ya. Batu kecil-kecil seperti ini. Di tapak yang sering kita lewati untuk jalan masuknya. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, lebih enak lagi, di dalam setiap lorong kita beri batu kecil seperti ini, akan lebih bagus lagi ya. Cuman karena dananya ini minim, kita buat seperti ini aja. Untuk masuk saja kita beri batu kecil seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kebun kita ini rapi, bersih, kesemangatan kita ini akan selalu muncul ya. Akan semangat sekali dalam berkebun kelapa sawit. Jadi rekan-rekan, apabila dalam video saya ini ada tambahan pengetahuan, silakan diambil. Kalaupun memang video saya ini tidak layak untuk diadopsi, untuk diteruskan atau mencontoh, silakan tinggalkan, tidak masalah ya. Karena niat saya ini sharing. Dalam sharing saya ini bukan saya sok mengetahui, sok menggurui ya. Niat saya ini memecahkan masalah, memecahkan problem dalam bertani kelapa sawit bersama-sama ya. Kita tulis di kolom komentar apabila memang ada masukan yang baik, tentunya saya akan ambil. Begitu juga rekan-rekan ya, melihat video, kalaupun ada ilmu atau tambahan ilmu, silakan diadopsi, diambil. Nah ini kebunnya sangat kalau saya
beri nilai plus terus nanti dikiranya saya menyombongkan diri ya. Ya tentu saja lihat sendiri ya untuk performa kebunnya ya seperti ini ya. Herbisida kita gunakan, yang penting jangan sampai ke piringannya. Piringannya ada cara lain, yaitu menggunakan cangkul untuk pembersihan piringan. Kayunya kita bersihkan dengan menggunakan alat manual, yaitu dongkel. Kalau dongkel itu sampai ke akar-akarnya, tentunya untuk tumbuh lagi akan sedikit lama ya. Kalau kita cuma tebas saja, nanti cepat tunas kembali dia. Oke, untuk bonusnya ya seperti ini penampakan buahnya ya. Memang saya tuh agak kesulitan ya, bukan saya ini sok pamer apa gimana ya. Kalau untuk performa sawit kita perlihatkan buahnya ini, di dalam video terlihat kecil ya untuk diameter buahnya, padahal ini sudah sampai gara-gara sendiri ya. Kalau saya dari jauh seperti ini terlihatnya sangat kecil. Nah ini padahal sesungguhnya seperti ini ya untuk performa buah sawit ini ketika di pokok sawitnya. Berat TBS nya kurang lebih antara 10 kilo, kalau 15 kilo tidak ada, 10 kiloan 12 kilo lah ini. Lihat dengan ini ya, kalau kita dari jauh seperti ini ya biasa, cuman kalau kita lebih dekatkan ya seperti ini untuk performa aslinya untuk buah sawitnya ini seperti ini ya. Nah ini oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, jika ada kurangnya silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, kalau memang dibutuhkan untuk dibuatkan video kembali tentang pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Kalaupun ada kesalahan silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan jauh memperbaikinya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.